Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak SD Muhammadiyah Kota Blitar yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam pembelajaran Al-Islam untuk kelas 5. Marilah kita mempersiapkan diri, buku, kondisi, serta persiapan-persiapan yang lain. Kemudian kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan membuka buku Al-Islamnya. Kita menginjak kepada pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8 ini secara umum membahas tentang akidah akhlak dengan mengenal iman kepada qada dan qadar. Maka tujuannya kita diharapkan bisa mengamati tentang qada dan qadar. Kemudian bisa memahami tentang apa itu qada dan qadar. Untuk itu yang pertama, silahkan kalian buka buku kalian. Di pelajaran 8 itu ada mulahazah, yaitu mengamati. Silahkan kalian amati gambar 29 bayi yang baru lahir itu. Kemudian gambar 30 anak yang sedang membaca Al-Quran. Dan kemudian gambar 31 matahari terbit dari ufuk timur. Dari gambar-gambar itu silahkan kalian tulis apa yang merupakan pikiran kamu ketika melihat gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Qada dan qadar adalah ketentuan dari Allah, baik dan buruk. Nah, untuk itu silahkan kamu tulis dahulu hasil pengamatan kamu terkait dengan gambar tersebut. Berikutnya, pada halaman 86, maka ini silahkan kalian baca dari mulai surah Ali Imran ayat 145 itu. Kemudian ada surah Al-Ahzab ayat berikutnya. Itu nanti akan diterangkan tentang apa itu qada dan qadar. Jadi kalau kita sebelumnya pernah belajar tentang rukun iman, menghafalkan rukun iman, itu nanti yang bagian akhir itu ada qada dan qadar. Nah, itu apa? Silahkan kalian baca di sini di halaman 86 tersebut. Kemudian di halaman 87 maka ada bagian tentang tafakuh, yaitu memahami. Ketika tadi kalian sudah membacanya, lantas ada bagian dari kolom-kolom yang berisi pernyataan. Silahkan nanti kamu centang dari pernyataan-pernyataan tersebut. Misalkan nomor 1, qada artinya ketetapan, itu setuju atau tidak. Zaman azali ada zaman sekarang, setuju atau tidak. Nah, ini kamu bisa mengerjakan bagian tentang memahami, yaitu tafakuh ini, ketika kamu tadi sudah membaca materi yang sebelumnya di halaman 86. Baik, insya Allah sangat mudah anak-anak. Berikutnya kalian diminta untuk mengenal tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Di sini Pak Fikih berikan penjelasan secara ringkas. Yang pertama adalah Al-Muntaqim, yaitu Allah Maha Pembalas. Jadi Allah akan membalas semua perilaku dari umat manusia. Jika orang mukmin dibalas dengan seperti apa, jika orang kafir dibalas seperti apa, jika orang zalim dibalas seperti apa, jika orang yang berbuat kebaikan itu dibalas seperti apa. Itu Allah yang akan membalasnya. Maka Allah Al-Muntaqim, Maha Pembalas.
Yang kedua adalah al-afu. Allah Maha Pemaaf. Allah atas kemahaagungannya menyadari dan bahkan menciptakan manusia itu dalam kondisi yang innamal insanu mahalul khataya wa nisyan. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keadaan nanti penuh bisa mengalami kesalahan dan juga bisa mengalami kelupaan. Inilah adalah sifat dasar dari manusia. Maka dari itu, karena itu Allah Maha Pemaaf. Nah, ini Asmaul Husnanya Al-Afu. Dan ketiga, Ar-Ra'uf. Itu adalah Allah Maha berbelas kasih. Allah, pencipta alam semesta ini, mengasihi kepada semua makhluk-makhluk ciptaannya dengan memberikan semua kebutuhan-kebutuhannya, keperluan-keperluannya. Yang keempat, Al-Malikul Mulki. Malikul Mulki yaitu Allah yang memiliki kerajaan. Di sini dimaksudkan Allah adalah yang Sang Maharaja. Maka dari itu semua alam raya ini, termasuk ada alam dunia ini atau alam barzakh, alam kandungan, semuanya itu yang merajai adalah Allah. Maka karena Allah yang merajai, Allah yang memiliki semua ini. Yang kelima adalah Dzul Jalali wal Ikram. Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Karena Allah adalah yang menciptakan semua makhluk, semua kehidupan ini, maka Allah memberikan kasih sayangnya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah memiliki keagungan serta kemuliaan yang sangat tinggi. Karena sebagai pencipta alam semesta, Allah menjaga kita semuanya, merahmati dan mengasihi. Berikutnya yang nomor 6, Al-Muqsit. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil merupakan sebuah wujud bahwa Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang lemah dan teraniaya. Dan Allah memiliki keadilan yang tidak bisa kita ukur kemahaadilan Allah. Maka ini adalah sebuah sifat mutlak yang dimiliki oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Allah memberikan keadilan kepada siapapun. Dan kemudian yang 7, Al-Jami'. Allah Maha mengumpulkan. Allah yang memiliki kebesaran dan kekuasaan senantiasa memiliki kemampuan dan kuasa untuk mengumpulkan manusia yang saat ini masih hidup dan kemudian nanti akan mati dan kemudian nanti akan dibangkitkan kembali. Maka Allah mampu dan kuasa untuk mengumpulkan tulang belulang manusia yang telah mati itu untuk disatukan kembali dan kemudian dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang ke-8 adalah Al-Ghaniyyu dan Al-Mughni. Allah itu maha kaya dan pemberi kekayaan. Maka di sini menunjukkan bahwa Allah itu adalah maha yang sangat kaya. Karena kenapa? Tidak ada manusia atau makhluk di dunia, di alam semesta ini yang memiliki alam semesta ini pada hakikatnya. Sebagai contoh, ketika manusia itu lahir ke dunia, dia tidak membawa apa-apa. Namun dia sangat membutuhkan. Membutuhkan apa? Perlindungan. Membutuhkan apa? Kasih sayang. Membutuhkan makan minum. Kalau masih bayi membutuhkan nutrisi lewat ASI dari bundanya. Itu menunjukkan manusia itu sangat lemah. Dan yang maha kaya adalah Allah. Dan Allah maha kuasa memberikan seseorang manusia itu
tempat atau keluarga sesuai dengan kehendak Allah. Si A diberikan keluarga yang seperti itu, si B diberikan keluarga yang seperti ini. Namun semuanya tetap berkasih sayang kepada anak-anaknya yang baru lahir, sebagai bukti bahwa Allah itu maha adil, Allah maha kaya. Jadi manusia yang baru lahir dunia ini tidak membawa apa-apa, bahkan malah membutuhkan banyak keperluan. Tapi karena kemahadilan Allah, mereka itu diberikan keluarga, orang tua, ibu yang rela menyusui, berkorban untuk menghidupi. Nah ini wujud Asmaul Husna Allah Maha Kaya, dan sekaligus Al-Muqsit Allah Maha Adil. Berikutnya Al-Mani', yaitu Allah Maha Pencegah. Jadi Allah yang Maha Kuasa ini mampu untuk mencegah sesuatu hal yang terjadi. Misalkan ketika alam semesta raya kita melihat bumi dari luar angkasa, itu kita yakin bahwa bumi ini senantiasa berputar, berotasi, kemudian dilindungi oleh atmosfer yang sudah Allah tetapkan, sehingga ketika ada bintang-bintang yang jatuh, itu Allah berkuasa, Allah Maha Kuasa mencegah bintang yang jatuh itu untuk tidak sampai ke bumi, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan masih banyak lagi wujud dari Al-Mani', Allah Maha mencegah. Misalkan sudah ada mendung, tanda mau hujan, tapi karena Allah berkehendak lain tidak jadi hujan, itu juga merupakan wujud dari Asmaul Husna Al-Mani'. Demikian anak-anak, nanti silahkan kamu baca kembali bukunya, itu secara ringkas Pak Vicky jelaskan, dan kemudian silahkan ketika sudah membaca, kalian isi kolom terkait dengan tafakuh, yaitu memahami, di halaman 90. Berikutnya kamu tulis atau kamu lakukan tanda centang pada aktivitas siswa halaman 91 bagian atas itu. Aku selalu sholat 5 waktu, setuju atau tidak? Aku tertib saat tempat sholat. Aku selalu berinfak setiap hari, setuju atau tidak? Aku selalu berbuat adil kepada diri saya. Aku membaca Al-Quran tidak setiap hari, setuju atau tidak? Itu silahkan kamu isi dengan jujur. Kemudian jangan lupa dibaca khulasah atau rangkumannya. Dan silahkan kalian kerjakan tamrinat latihan soal dari halaman 91 sampai halaman 92. Boleh membuka buku. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian saya tunggu hasilnya tidak hari ini, tapi saya tunggu sampai hari Sabtu. Ya, sampai hari Sabtu saya tunggu. Silahkan dikerjakan dengan santai dan dibaca dahulu materinya. Insya Allah itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak yang bisa Pak Vicky sampaikan. Jangan lupa Pak Vicky menunggu tugas ini dikerjakan sampai hari Sabtu besok. Jadi tidak usah tergesa-gesa, santai saja dijalani, dan jangan lupa difoto, dikasih nama dan nomor absen. Kelasnya berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.